Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai audit terhadap siklus pengeluaran pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Fitri dengan NIM 2121035 sebagai moderator. Kemudian rekan-rekan saya Indri Wahyuni dengan NIM 2121005 sebagai pemateri 1, Kiki Meliana Sari dengan NIM 2121020 sebagai pemateri 2, dan Novita dengan NIM 2121074 sebagai pemateri yang ketiga. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud didefinisikan sebagai aktiva modal yang tidak mempunyai wujud fisik dan nilainya tergantung pada hak dan keuntungan dari kepemilikan. Di mana banyak intangibles ini berupa semacam hak monopoli kepada pemiliknya, seperti paten, copyright, dan franchise, dan lain-lain. Akuntansi untuk aktiva tak berwujud mempunyai masalah yang sama dengan akuntansi aktiva jangka panjang lainnya, yaitu menentukan nilai terbawa awalnya, akuntansi untuk jumlah setelah akuisisi dalam kondisi bisnis normal atau amortisasi, dan akuntansi untuk jumlah jika nilainya turun secara substansial serta terus-menerus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indri Wahyuni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktiva tidak berwujud. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menentukan atau menciptakan sesuatu yang baru agar pihak yang menentukan atau menciptakan sesuatu yang baru tersebut dapat memanfaatkan dan mengelolanya selama jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat selama 17 tahun. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta atau copyright, yaitu hak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau seseorang atas karya-karya tulisan dan seni yang dihasilkan. Hak cipta tidak dapat diperbarui. Masa manfaat hak cipta lebih pendek dari umur hukumnya. Dan yang ketiga ada merek dagang. Adalah suatu kata, fase atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasikan suatu perusahaan atau produk tertentu. Umur merek dagang, nama dagang, perusahaan dapat tak terbatas, namun biaya yang diamortisasikan selama periode yang mendapatkan manfaat yang tidak lebih dari 40 tahun. Dan yang keempat ada leasehold, adalah suatu persetujuan kontraktual antara lessor atau pemilik properti dan leases atau penyewa properti yang memberikan hak kepada lessor atau untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu sebagai imbalan atas pembayaran kas yang telah ditetapkan pada umumnya secara periodik. Lalu yang kelima ada waralaba dan lisensi. Waralaba atau franchise adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik waralaba memberikan hak kepada pemegang waralaba untuk menjual produk atau jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, melakukan fungsi-fungsi tertentu, biasanya di daerah geografis yang telah ditentukan. Lisensi adalah hak pengekspresian diperoleh melalui perjanjian dengan unit atau lembaga pemerintah. Biaya waralaba atau lisensi dengan umur yang terbatas harus diamortisasikan sebagai periode tidak lebih dari 40 tahun. Dan yang terakhir ada goodwill. Goodwill timbul karena adanya penggabungan usaha suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam satu kesatuan usaha yang baru. Tugas pertama auditor dalam audit terhadap goodwill adalah mengumumkan bagaimana jumlah goodwill mula-mula ditetapkan dalam akun goodwill. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud di neraca. Yang pertama ada aktiva tidak berwujud harus disajikan terpisah dalam neraca. Yang kedua ada jika mungkin aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis yang terbatas harus disajikan terpisah dari aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis tidak terbatas.
Dan yang terakhir ada dasar penilaian aktiva tidak berwujud harus disebutkan dan metode amortisasinya harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki Meliana Sari. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Yang pertama ada memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Kemudian yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Yang pertama, prosedur audit awal. Auditor mengusut saldo aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca ke dalam akun aktiva tidak berwujud yang diselenggarakan di dalam buku besar. Kemudian, membuktikan ketelitian perhitungan saldo akun aktiva tidak berwujud di dalam buku besar. Yang ketiga, melakukan mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tidak berwujud dan akuntansi amortisasinya. Yang keempat, mengusut saldo awal akun aktiva tidak berwujud dan akumulasi amortisasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Kemudian, membuktikan sumber pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tidak berwujud di dalam buku besar ke dalam register bukti kas keluar dan jurnal umum. Kemudian, yang kedua ada prosedur analitik. Berikut adalah rasio. Ini seringkali digunakan oleh auditor dalam pengujian analitik terhadap aktiva tidak berwujud. Rasionya, tingkat perputaran aktiva tidak berwujud, formulanya hasil penjualan bersih ditambah rata saldo aktiva tidak berwujud. Kemudian rasio laba bersih dengan aktiva tidak berwujud, formulanya hasil penjualan bersih ditambah rata saldo aktiva tidak berwujud. Kemudian yang terakhir ada rasio tidak berwujud dengan total aktiva. Formulanya yaitu aktiva tidak berwujud ditambah total aktiva. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Novita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengujian terhadap transaksi rinci. Dalam pengujian transaksi rinci, auditor memeriksa bukti pendukung pencatatan transaksi pemerolehan dan amortisasi aktiva tidak berwujud. Auditor juga meminta informasi dari klien mengenai manfaat aktiva tidak berwujud di masa yang akan datang. Dalam memverifikasi eksistensi aktiva tidak berwujud, dalam pengujian atas akun rinci, auditor itu melakukan yang pertama pelajari notulen rapat direksi, perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen lain yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud. Meminta informasi dari klien atau sumber lain mengenai manfaat aktiva berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Melakukan inspeksi dan pemeriksaan atas surat perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen yang menunjukkan hak pemilikan klien atas aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud disajikan di neraca pada nilainya yang merupakan selisih kos dikurangi dengan amortisasi aktiva tidak berwujud. Untuk memverifikasi penilaian aktiva tidak berwujud, auditor melakukan verifikasi atas dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan dan transaksi amortisasi aktiva tidak berwujud. Selanjutnya, itu
saya akan membahas tentang pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, pelajari notulen rapat direksi, perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen lain yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud. Yang kedua itu memintalah informasi dari klien atau sumber lain mengenai manfaat aktiva tidak berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Yang ketiga, lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen yang menunjukkan hak dan pemilikan klien atas aktiva tidak berwujud. Yang keempat, penyajian dari aktiva tidak berwujud di neraca. Yang kelima, periksa klasifikasi aktiva tidak berwujud berdasarkan manfaat ekonomis. Dan yang terakhir, keenam, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengujian substantif atas aktiva tidak berwujud ditujukan untuk yang pertama memperoleh keyakinan tentang keadaan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.